Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku sekalian. Nah, saya hari ini ingin berbagi ya, mengapa kita harus menjadi seorang YouTuber ya. Apalagi seorang guru ya. Seorang guru ini tidak terlepas dari sesuatu yang namanya ilmu pengetahuan ya. Ilmu itu jika dibagikan maka dia akan bermanfaat ya bagi orang-orang yang mendengarkannya, melihatnya, dan apabila dilakukannya maka si penyampai pesan tadi juga bisa mendapatkan pahala ya dari orang yang menyampaikan. Jadi manfaat dari menjadi YouTuber itu adalah yang pertama itu tujuannya ya, manfaat dulu ya, manfaatnya bisa mendapatkan pahala ya, yang itu didapatkan selama orang masih memutar video kita, melakukan apa yang kita sampaikan ya untuk kebaikan mereka, maka itu akan menjadi pahala bagi kita juga ya. Jadi manfaatnya itu yang pertama kali. Jadi orientasi kita itu bukan untuk cuman sebatas subscriber ya atau jam tayang ya. Kalau semata-mata itu, apa bedanya dengan YouTuber ya? Jadi niatkan ya kita tuh untuk mendapatkan manfaat seluas-luasnya ya, menjadi ladang ibadah bagi kita, ladang amal bagi kita untuk bisa berbuat yang lebih baik, yang lebih banyak ya, terutama untuk mengajak orang-orang kepada kebaikan ya, menghibur orang ya, memberikan solusi-solusi pada orang yang memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang lain yang sedang membutuhkan ya, apapun yang sifatnya menolong ya, telah menolong kita dalam kebaikan ya, saling menasihati kita dalam kebaikan, maka itu adalah menjadi pahala kita. Nah, manfaat yang berikutnya, nah ini yang ditunggu-tunggu ya. Manfaat yang secara duniawi ya. Jadi sekarang ini kita lihat ya, banyak YouTuber yang sudah eksis ya, alhamdulillah. Manfaatnya apa? Yang sudah saya rasakan sendiri ya, ini pengalaman saya sendiri. Saya bisa menjalin relasi yang lebih luas lagi, atau jaringan ya yang lebih luas lagi, hubungan yang lebih luas lagi dengan orang-orang yang kreatif, produktif, dan inovatif. Jadi ada orang yang secara kemampuan ya dia lebih dari kita, dan kita masih bisa belajar dari dia. Itu dia kuncinya. Kita ya, manfaatnya kita masih bisa belajar banyak dari orang lain yang mungkin ya di atas langit masih ada langit gitu ya. Jadi meskipun kita sudah hebat, sudah pintar, sudah cerdas, ternyata masih ada orang yang lebih cerdas dari kita gitu ya. Jadi jangan sampai ada merasa sombong sendiri, sudah merasa hebat sendiri, apalagi masih di daerah sendiri gitu ya. Ternyata di luar sana ya, di pulau lain sana ya, di negara lain sana itu banyak orang-orang yang sudah banyak relasinya, banyak jaringannya, banyak ilmunya, banyak kemampuannya. Itu untuk mereka bisa untuk mencari ilmu, mencari teman ya, dengan dapatkan pengetahuan ya, hal-hal baru ya dari sesama teman yang YouTuber juga ya, itu dengan lebih cepat, lebih banyak, dan lebih kaya. Itu manfaatnya ya, kita bisa berteman dengan orang-orang hebat, para pejabat-pejabat ya, yang di daerah kita maupun di luar daerah kita. Jadi yang jauh bisa menjadi dekat, itu dia. Meskipun kita berada di daerah desa, di kampung ya, kita bisa berkomunikasi, berbagi tukar pikiran, berbagi informasi tentang inovasi-inovasi yang pembelajaran, contohnya tentang hal-hal baru ya, tentang sesuatu yang bisa dibuat ya, bisa buat apa kita ya, itu bisa kita diskusikan dengan bersama teman-teman ya. Manfaat berikutnya adalah teman-teman itu bisa dikenal orang. Mengapa dikenal orang? Ya benar ya, sebenarnya bukan ingin apa ya, tenar seperti artis-artis enggak, tapi paling tidak kita bisa bersilaturahim dengan orang lain secara lebih luas, karena apalagi sekarang ini ya, kondisi kita tidak bisa bertemu fisik, tapi kita paling tidak bisa bertemu muka di media sosial ya. Jadi kita bisa bersilaturahim dengan orang-orang di luar sana. Kemudian manfaatnya berikutnya adalah kita bisa sebagai guru ya, kita bisa untuk menyampaikan informasi kita ya secara langsung ya, meskipun melalui video ya. Jadi kita, orang siswa kita yang baru masuk mungkin semester ini, itu belum tahu mana bapak ini, mana ibu ini, mana bapak guru ini, ma guru itu, belum tahu. Dengan video ini anak-anak akan merasa tahu, oh ini gurunya, ini loh
guru saya ini loh, guru saya yang di sekolah yang mengajar tentang IPA gitu, yang mengajar bahasa Indonesia, yang mengajar matematika dan yang lain gitu ya. Jadi manfaatnya kita bisa dikenal oleh orang-orang yang yang sering berjumpa dengan kita, apalagi orang-orang yang di luar sana ya. Kemudian manfaat berikutnya apa ya? Manfaat berikutnya kita bisa melatih keberanian kita ya, rasa percaya diri ya, self confidence ya, rasa percaya diri kita untuk bisa tampil di publik. Jadi kita bisa mengatur ritme kita ya, ritme bicara kita, wajah kita ya, sesuatu yang bisa kita evaluasi ya. Misalkan di video kita sebelumnya itu kita terlalu kencang, terlalu cepat ngomongnya, sekarang sudah diperlambat gitu ya. Jadi kita bisa mengevaluasi diri dan juga bisa membuat kita itu semakin percaya diri ya di hadapan publik ya, karena video ini sifatnya publik ya, bukan pribadi. Manfaat berikutnya apa lagi ya? Manfaat yang berikutnya adalah kita bisa ya itu tadi terus berbenah diri ya dari hari ke hari. Misalkan dari segi busana ya, dari segi tempat. Sebenarnya kalau saya sebenarnya tempatnya ini aja ya, kantor atau sekali-sekali di luar, tapi memang inilah dunia saya ya, bisa berbagi dengan teman-teman sekalian keseharian saya, dan itu insya Allah bisa dilihat dan tidak ada hal-hal yang ditutupi ya. Beginilah keseharian kita, kita bagi guru-guru di sini ya kita ya, jadi kita bisa berbagi. Kemudian kita bisa memberikan solusi untuk teman-teman sekalian dari pengalaman kita. Jadi misalkan kita berhasil untuk menemukan suatu solusi terhadap suatu masalah yang kita hadapi ya, jadi kita bisa berbagi ya. Misalkan ada masalah ini ya, orang-orang sekarang ini sedang ujian SKB, ujian tes PNS, cari lowongan kerja ya, tamat kuliah tapi nggak tahu ngapain ya, susah cari kerja dan ini itu sebagainya, ada masalah ini ya. Jadi kita bisa berbagi dengan teman-teman lain dari pengalaman kita yang sudah ya. Sebenarnya masih banyak yang manfaat dari YouTuber ya yang bisa disampaikan. Apalagi ya, YouTuber itu ya itu tadi ya, dia harus bisa membuat sesuatu konten ya yang itu bisa mencerahkan kehidupan bangsa. Ini konten-konten yang dia buatkan itu dia usahakan untuk harus bisa untuk mencerahkan kehidupan bangsa. Mengapa? Karena mencerahkan itu artinya sesuatu yang awalnya mungkin gelap, mendung ya, sesuatu yang temaram itu bisa menjadi cerah karena hadirnya kita ya. Makanya banyak orang yang berkomentar ya, video ini bagus, video ini keren ya, bermanfaat bagi siswa, bagi penonton ya. Saya pun juga sama, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian gitu ya, bagi penonton semuanya gitu ya. Semoga memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Meskipun namanya baru belajar ya, namanya manusia itu adalah generasi pembelajar. Ketika ada kesalahan sedikit, perbaiki lagi, kurang sedikit ditambah lagi gitu ya. Jadi namanya proses belajar itu, silakan teman-teman meraih manfaat seluas-luasnya dari YouTuber ini. Manfaat berikutnya adalah kita bisa mendapatkan penghasilan dari Google ya. Tapi saya ini masih sebatas cerita dari kawan-kawan yang sudah berhasil dimonetisasi ya. Jadi mendapatkan semacam gaji lah dari Google. Jadi ketika akun kita sudah mencapai 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang, maka kita sudah bisa dimonetisasi ya, atau sudah bisa mendapatkan iklan dari video-video kita. Oke teman-teman sekalian, terima kasih. Itu dulu manfaat dari menjadi YouTuber. Semoga bermanfaat ya. Selamat menjadi YouTuber yang sukses. Semoga berhasil mewujudkan impian kita semuanya dan mencerahkan kehidupan bangsa. Bila taufiq hidayah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.